seyogianya kita beribadah di gereja, tetapi oleh karena situasi yang masih belum memungkinkan, tetap kita melaksanakan ibadah kita di rumah masing-masing. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita boleh bersama-sama menundukkan kepala, kita berdoa di depan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa oleh karena anugerah dan kebaikan-Mu yang Kau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Hari demi hari Kau memelihara kami, dan kami boleh ada sampai saat ini semata-mata karena kebaikan-Mu. Terima kasih. Di tengah-tengah suasana ibadah di rumah kami masing-masing, kami akan bersama-sama membaca, merenungkan bagian firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami boleh menikmati berkat kebenaran firman-Mu yang boleh memperlengkapi hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan, boleh menuntun langkah kami seturut dan kehendak Tuhan. Biarlah iman kami boleh semakin diteguhkan, Engkau dipermuliakan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini kepada-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, perenungan kita pagi hari ini terambil dari Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai 41. LAI memberikan judul Angin Ribut Diredakan. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengawali perenungan kita pagi hari ini, saya mulai dengan sebuah klip yang beredar di sosial media Facebook lebih kurang seminggu yang lalu. Dikatakan bahwa ada seorang warga negara Italia menghancurkan patung-patung Yesus dan Maria yang adalah miliknya. Postingan tersebut mengatakan demikian: seorang warga Italia menghancurkan Tuhan Yesusnya karena dia anggap tidak bisa menyelamatkan mereka dari serangan virus corona. Saudara, ada banyak respon yang diberikan orang terhadap postingan tersebut. Di like 153 kali, komen 80 kali, dan di share 377 kali. Mungkin masih segar di dalam ingatan kita masing-masing ketika kita mengakhiri tahun 2019 dan memasuki tahun 2020. Saya yakin setiap kita membuat 1, 2, atau bahkan lebih resolusi, target pencapaian yang hendak kita raih sepanjang tahun 2020 ini. Namun baru saja memasuki Januari 2020, sebagai warga Jakarta kita mendapatkan kado istimewa, yaitu banjir. Dan hal itu berulang beberapa kali dalam waktu yang sangat berdekatan. Dan tidak lama kemudian, dunia dikagetkan dengan munculnya virus corona yang konon dimulai dari kota Wuhan, Tiongkok, dan terus merebak menulari seluruh dunia tanpa kecuali juga Indonesia. Saudara, situasi ini pasti menyentakkan kita semua. Ada banyak orang yang tidak siap menerima realita ini. Ada banyak negara yang kalah kabut.
tidak satu pun negara yang sungguh-sungguh siap menghadapi situasi yang seperti saat ini. Kalau kita mencoba melihat ke belakang sepanjang tahun 2019, bukankah pikiran kita semua dikhawatirkan akan bayang-bayang munculnya perang dunia ketiga? Hal ini disebabkan karena ketegangan yang terus-menerus terjadi antara Amerika Serikat dengan negara Korea Utara, di mana mereka terus berlomba-lomba dengan senjata nuklir mereka. Tetapi sesuatu yang justru di luar pemikiran kita, sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam pikiran siapapun, bahwa ternyata justru virus corona yang menghancurkan seluruh mimpi-mimpi kita, menghancurkan seluruh mimpi-mimpi dunia. Realita ini memunculkan pertanyaan di banyak pikiran orang, atau mungkin sebagian orang. Kenapa? Karena di tengah-tengah situasi yang sulit ini seolah-olah Tuhan tidak berbuat apa-apa. Mungkin pemikiran seperti juga yang membuat pria yang katanya warga negara Italia itu menghancurkan patung-patung Yesus dan Maria yang adalah miliknya. Pertanyaan kita adalah, masihkah Tuhan berdaulat atas apa yang terjadi di dunia saat ini? Kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pagi hari ini jelas memperlihatkan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang tetap berdaulat. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk melihat tiga hal, untuk melihat betapa Tuhan itu tetap berdaulat atas apa yang sedang terjadi. Saudara, hal yang pertama perlu kita angkat dan yakinkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah bahwa mengikut Yesus tidak berarti semua berjalan dengan lancar. Hal itu dapat kita perhatikan di dalam ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-37. Menarik untuk memperhatikan apa yang dikatakan Markus di dalam ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Markus tidak menjelaskan apa urgensi dari penyeberangan itu harus dilakukan pada petang itu juga. Bukankah akan lebih baik jikalau perjalanan atau penyeberangan itu dilakukan besok pagi? Kenapa lebih baik? Karena pasti lebih aman, bisa melihat situasi, keadaan, dan kondisi di sekitar. Pasti lebih baik karena persiapannya lebih matang daripada harus berangkat mendadak dan tanpa persiapan sama sekali. Tetapi mungkin kita bisa menduga kenapa Yesus menghendaki penyeberangan itu harus dilaksanakan malam itu juga. Karena dia bersama dengan murid-muridnya ingin menikmati istirahat sejenak di seberang danau, terpisah dari kerumunan orang banyak. Tetapi mungkin juga ada kaitannya dengan kisah yang selanjutnya dicatat dalam pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-34, bahwa Yesus mengusir roh jahat dari seorang di Gadara atau di Gerasa. Tetapi kendati demikian, saudaraku, Markus tidak mencatat bahwa murid-muridnya membantah kepada perintah Yesus atau mempertanyakan kenapa harus menyeberang saat itu juga. Markus hanya mencatat mereka taat. Tetapi apakah yang mereka dapatkan? Mereka mengalami masalah. Alih-alih bisa beristirahat tanpa gangguan orang banyak, mereka justru diterpa badai yang dahsyat. Mereka kelaparan dan kedinginan. Apakah yang tercatat ini adalah sesuatu yang salah? Bukankah seharusnya mengikut Yesus
menjadi jaminan bahwa kehidupan kita akan selalu lancar, penuh dengan segala kelimpahan berkat? Ternyata tidak, saudara. Kehidupan mengikut Yesus tidak identik dengan kelancaran hidup, juga tidak identik dengan kesehatan yang selalu prima, juga bukan berkat yang selalu berlimpah tanpa masalah dan beban berat. Jikalau engkau mengenal Tuhan yang demikian, maka saya ingin berkata kepadamu bahwa Tuhanmu pasti salah, atau yang mengajarkan pasti salah. Saudara, seorang bernama Spurgeon berkata demikian, demikianlah ketenangan kita yang paling menyenangkan bisa diganti oleh badai yang sangat hebat. Jangan membanggakan diri tentang hari ini, karena kau tidak tahu bagaimana sore atau malam akan berakhir, sekalipun pagi dimulai dengan cerah. Oleh karena itu, saudara dan kekasih, untuk melihat poin bahwa Allah tetap berdaulat, pahami bahwa mengikut Yesus tidak selalu berjalan dengan lancar. Tetapi ada hal yang kedua perlu kita pahami juga, bahwa reaksi kita terhadap situasi menentukan kualitas iman kita. Saudara, setiap terjadi sesuatu atau setiap kali ada peristiwa yang terjadi, maka akan ada reaksi. Itu pula yang dilakukan oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Untuk itu saya mengajak kita memperhatikan ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-38. Ayat yang ke-37 mencatat, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat ini memperlihatkan kepada kita ada satu peristiwa, yaitu taufan yang dahsyat mengamuk. Tetapi hasilnya ada dua. Yang pertama dikatakan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Dan yang kedua, perahu mulai penuh dengan air. Lalu reaksi apa yang diberikan oleh murid-murid? Ayat yang ke-38b berkata demikian, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Apa artinya, saudara? Jelas kalimat ini memperlihatkan kepada kita bahwa murid-murid ini sedang berada dalam kondisi yang sangat panik. Kenapa mereka panik? Karena memang mereka sedang menghadapi suatu keadaan yang tidak mudah. Bahasa Indonesia menerjemahkan dengan begitu tepat, taufan yang sangat dahsyat. Suatu keadaan yang memang tidak biasa. Hal ini dapat dipastikan demikian karena sebagian dari murid-murid Yesus itu adalah nelayan yang sudah terbiasa melaut, yang sudah terbiasa menghadapi angin dan taufan. Tetapi yang dihadapi oleh mereka kali ini adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Karena itu, saudaraku, mereka khawatir akan keselamatan fisik mereka. Tetapi reaksi mereka jelas memperlihatkan sejauh mana pengenalan mereka akan Yesus yang adalah guru mereka. Juga memperlihatkan kualitas iman mereka kepada Sang Guru. Karena itu Yesus berkata di dalam ayat yang ke-40b, bagaimana mungkin kamu tidak memiliki iman? Mengapa kamu tidak percaya?
Saudara, setiap orang menghadapi situasi yang tidak mudah pasti mengalami kepanikan. Seorang yang bernama Profesor Renald Kasali PhD, yang adalah founder Rumah Perubahan, memberikan tanggapannya terhadap sikap banyak orang meresponi pandemi virus corona ini. Dengan mengutip pernyataan Dr. Elizabeth Kubler-Ross tentang grief cycle atau siklus kesusahan atau siklus kepedihan yang akan dialami oleh manusia. Dia mengatakan ada 5 tahapan siklus kepedihan yang akan dialami oleh seseorang. Yang pertama adalah penyangkalan atau denial. Ketika mengalami sebuah peristiwa, orang akan mencoba menyangkali realita dari masalah itu. Tetapi kemudian pada akhirnya mereka menemukan realita itu ada. Lalu kurvanya kemudian menaik menjadi kemarahan atau anger. Ketika melihat realita itu dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, maka reaksi manusia kemudian adalah marah-marah. Tetapi tidak berhenti sampai di sini. Dia akan masuk ke dalam tahapan yang ketiga, yaitu bargaining. Seseorang yang sudah berada dalam tahapan bargaining atau siklus bargaining, dia akan mulai meminta maaf atau memaafkan dirinya, mencoba mengendalikan dirinya, sekalipun masih tetap dikuasai oleh emosi, namun sudah semakin menurun. Tetapi apakah sudah berhenti, saudara? Tidak. Di dalam ketidakberdayaannya melihat atau menghadapi realita itu, dia akan masuk ke dalam siklus yang keempat, yaitu depresi. Dalam kondisi yang sudah depresi, kemudian manusia akan menjadi pasif. Dia akan berdiam karena ternyata dia mampu berbuat apa-apa. Tetapi pada akhirnya manusia itu akan mampu keluar dari depresinya dengan belajar mulai menerima realita yang sedang terjadi. Penerimaan akan realita itu menurut Profesor akan membawa manusia itu kepada kehidupan yang meaningful atau meaningful life. Profesor Renald Kasali mengatakan bahwa kehidupan manusia yang meaningful life itu akan memberikan kasih dan memberikan perhatiannya kepada orang lain. Beliau menyoroti dampak daripada meaningful life itu. Tetapi pagi hari ini mengajak kita untuk melihat dasar daripada meaningful life itu, yaitu adanya sebuah pengharapan. Dan pengharapan yang Anda dan saya miliki bukanlah didasarkan kepada dunia ini, bukan didasarkan kepada upaya pemerintah yang berjuang mengatasi COVID-19, serta juga bukan didasarkan kepada kemampuan, kehebatan, bahkan kekayaan kita. Tetapi meaningful life itu didasarkan kepada pengharapan yang disaukan atau kita lakukan di dalam diri Yesus Kristus, yang adalah Allah yang berdaulat. Inilah poin yang ketiga, saudara. Yakinkan dan imani bahwa Allah tetap berdaulat atas segala situasi. Mari kita memperhatikan kembali ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-39. Dua kutipan pernyataan Yesus yang dicatat oleh Markus. Di ayat yang ke-35b dikatakan, marilah kita bertolak
ke seberang. Kalimat ini menjadi sebuah kalimat yang sangat menarik karena yang pertama, saudara, Yesus di dalam kedaulatannya tahu kemana tujuannya, yaitu ke seberang danau Galilea. Hal yang kedua, ternyata menjadi kontradiktif dengan pengertian dan keyakinan para muridnya. Sebab di ayat yang ke-38b mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, Yesus tidak pernah bertujuan membinasakan murid-murid itu di tengah danau. Yesus tidak pernah menghendaki pencapaian yang setengah atau tidak mencapai tujuan. Dia tahu dan dia punya tujuan yang pasti, yaitu membawa murid-muridnya ke seberang danau Galilea. Dan ia tidak akan pernah membiarkan murid-muridnya binasa di dalam perjalanan di tengah laut atau danau itu. Jikalau Yesus tahu tujuan yang akan dicapai oleh murid-murid di dalam ketetapannya yang berdaulat, maka saya ingin juga berkata kepada kita, Allah tahu kemana tujuan kita. Dia menetapkan tujuan kita juga di dalam kedaulatannya. Dan sebelum engkau dan saya mencapai tujuan itu, Dia akan selalu menopang kita. Dia akan selalu memelihara kita. Dia akan ada selalu menyertai kita melewati badai kehidupan ini. Dan Ia akan membawa kita kepada tujuan yang ditetapkannya. Kalimat yang kedua yang memperlihatkan keberdaulatan Allah atas alam semesta ini adalah di dalam ayat yang ke-39b. Markus mencatat demikian, diamlah, tenanglah. Kalimat ini disusul dengan satu kalimat keterangan. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, suara yang tenang, perintah yang sangat singkat, jelas memperlihatkan otoritas dari sang pemilik suara itu. Maka hasilnya, saudara, badai besar yang dicatat di dalam ayat yang ke-37 diganti dengan ketenangan yang besar di dalam ayat yang ke-39. Semua itu kita melihat beberapa ayat yang berkaitan dengan pernyataan yang mirip-mirip seperti ini. Dalam Kejadian 1 ayat yang kedua dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-7, maka Allah menjadikan cakrawala dan yang memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atas. Demikian juga Kejadian 1 ayat yang ke-9. Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Keluaran 14:21. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Mazmur 65 ayat yang ke-8. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya. Mazmur 89 ayat ke-10. Engkaulah yang memerintahkan kecoklatan laut pada waktu naik gelombang-gelombangnya. Engkau juga yang meredakan. Dan ada banyak ayat lain yang memperlihatkan kepada kita bahwa Allah yang Anda dan saya percaya adalah Allah yang berdaulat atas air, Allah yang berdaulat atas alam ini serta segala isinya, bahkan atas segala sesuatu yang terjadi di dalamnya. Juga adalah Allah
yang berkuasa atas virus corona. Sekali lagi, seorang teolog yang bernama Spurgeon berkata demikian, tidak ada kuasa atau hukum alam yang bertindak sendiri. Semua kuasa ada pada Allah. Kita percaya bahwa segala sesuatu, besar atau kecil, ditentukan dalam rancangan Allah yang kekal, dan pasti akan terjadi seperti mereka ditentukan. Allah mempunyai rencana dan jalannya, dan rencananya adalah bagi kemuliaannya sendiri, serta bagi kebaikan umatnya. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita teguhkan iman kita, bahwa jika Allah sanggup melepaskan murid-murid itu dari badai kehidupan, maka Allah yang sama akan menolong engkau dan saya keluar dari situasi ini. Kalaupun Tuhan tidak meredakan badai itu, tetapi milikilah keyakinan dan iman yang teguh bahwa Allah ada tetap bersama dengan Anda dan saya di dalam badai itu. Ia akan menolong kau dan saya keluar dari sana. Kenapa? Karena Ia ada selalu beserta dengan kita. Karena Ia adalah tetap Allah yang berdaulat. Dan karena itu, jangan khawatir. Tetaplah miliki iman yang teguh di dalam pemeliharaannya yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur oleh kebenaran firman Tuhan yang kembali meneguhkan iman kami, bahwa Allah yang kami percaya adalah Allah yang tetap berdaulat. Sekalipun saat ini kami, bangsa kami dan dunia sedang berada dalam kondisi yang tidak terlalu baik, tetapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau berkuasa atas segala yang terjadi. Oleh karena itu, biarlah iman kami tetap teguh kepadamu, menjalani hari-hari ke depan yang tidak kami ketahui. Namun kami tahu ada Tuhan yang serta dengan kami. Ada Tuhan yang akan menolong, menopang, menyertai kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Engkau menjagai kami mencapai tujuan yang Tuhan telah tetapkan bagi kehidupan kami masing-masing. Pada pagi hari yang indah ini juga kami boleh berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan tetap peliharakan kesehatan mereka, berkati pekerjaan, berkati usaha, dan terlebih iman kami tetap teguh kepada Tuhan. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang terkena dari virus corona ini, baik mereka yang sudah dinyatakan positif maupun yang masih dalam pengawasan. Tuhan, kami berseru kepada-Mu, sembuhkan mereka. Biar iman mereka tetap teguh kepada-Mu, dan mereka mulai menjalaninya, menghadapinya dengan tetap tenang. Melalui pengobatan yang mereka jalani, mereka boleh mengalami kesembuhan sempurna juga karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan bangsa kami, presiden kami, seluruh jajaran menteri. Tolong mereka Tuhan, dalam seluruh kebijakan-kebijakan yang mereka putuskan, untuk boleh melindungi, tetap memikirkan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Tuhan sempurnakan kebijakan-kebijakan yang telah mereka ambil. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, keberadaan kehidupan kami 1 minggu ke depan kami serahkan kepada Tuhan. Kami rindu, kami diizinkan atau dimungkinkan kembali untuk bisa beribadah bersama-sama di gereja Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa, yang kami naikkan dengan satu pengakuan iman yang teguh di dalam nama Kristus Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup.